Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Mary di Sekolah Minggu Online. Oh ya, Kak Mary mau tanya nih, gimana keadaan kalian selama 1 minggu ini? Mungkin ada yang berkata 1 minggu ini ya biasa-biasa aja sih. Ya setiap hari ada online, ada Zoom, sekolahnya kan begitu biasa aja. Tapi mungkin ada yang ngomong 1 minggu ini banyak hal yang menyenangkan buat dia. Jadi waktu mengalami semua ini Kak Mary jadi ingat sebuah lagu. Lagunya begini. Bapakku yang baik, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Wah, ini lagu yang menguatkan ya. Jadi seminggu ini biarpun banyak kejadian, ada kejadian yang menakutkan, menyedihkan, tapi juga ada bersyukur. Karena Tuhan selalu menopang. Nah adik-adik, minggu ini lagu yang tadi Kak Mary nyanyikan juga akan dinyanyikan loh. Oleh siapa? Oleh Kak Selvi, Kak Nana, Kak Diana. Tapi apa hanya mereka saja? Oh, no. Ada banyak yang ikut melayani di minggu ini. Kenapa? Karena nanti adik-adik akan melihat ada Leon ya. Terus ada Kenzo, ada Abel dan ada Jeno yang ikut melayani. Dan bukan hanya itu, juga ada Kak Elden dan Kak Elga, malah ada adik Kayla yang ikut melayani. Seru ya, banyak sekali yang ikut melayani di minggu ini. Ayo kita sama-sama beribadah dan juga tetap apa? Tetap beribadah dan setia di hadapan Tuhan. Mari kita mengikuti ibadah dengan baik ya. Tuhan memberkati. Hore, hari ini hari Minggu waktunya beribadah kepada Tuhan. Adik-adik coba lihat,
Kak Elden hari ini girang banget ya. Iya dong, karena aku tahu hari ini waktunya memuji Tuhan. Karena aku senang dipuji, jadi Tuhan juga senang dipuji. Meskipun di rumah atau di rumah Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan gembira. Iya dong Kak Elga. Tapi tunggu dulu, aku ini janjian sama Keila. Tapi kok dia belum datang ya? Hai Kak. Halo Keila. Kok Keila telat sih? Dia tidak terlambat, kita aja yang kecepatan. Oh iya, karena udah semangat buat memuji Tuhan ya. Kak, hari ini Kayla pimpin doa ya. Oke. Mari teman-teman, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari teman-teman kita memuji nama Tuhan. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ulang dari awal ya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Bosen, Bosen kenapa Kak Elden? nggak kemana-mana. Keila, bosen juga nggak? Kadang bosan juga, Kak. Aku tahu caranya biar nggak bosen. Gimana tuh Kak Elga? Aku tahu ada satu lagu yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Meskipun kita tidak kemana-mana, tapi kita bisa merasakannya. Lewat lagu ini, kita bisa nyanyi sambil jalan-jalan loh. Aku ikut. Aku ikut juga. Tapi Keila, ajak teman-teman Keila yang di rumah juga ya. Ayo teman-teman, kita memuji kebesaran Tuhan lewat ciptaannya. When I look up to the sky, I see the bird fly so high. I lift my hand and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Side to your
Kela, senang ya bisa melayani bersama-sama hari ini. Iya Kak, senang bisa melayani bersama Kak Elga dan Kak Elden. Wah, senang sekali ya bisa selalu memuji Tuhan. Sudah waktunya mendengarkan firman. Tapi kok kalian belum persiapkan Alkitabnya? Tadi aku sudah bawa Alkitabku, tapi karena aku semangat memuji Tuhan, aku lupa taruh di mana. Semangatnya udah bagus, Kak. Tapi jangan sampai lupa Alkitabnya taruh di mana. Sekarang kalian cari dulu Alkitabnya. Kami mau ikut memuji Tuhan. Sekarang giliran kita. Kaila, Alkitabnya diambil dulu ya. Gantian. Ayo adik-adik yang di rumah sudah siap kan Alkitabnya? Siapkan hati yang sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman. Sambil menyanyikan Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan ini bukan hanya untuk Kak Diana, untuk Kak Nana dan Kak Selvi, tapi juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Kak Nana, Ya, tahukah kamu? tahu apa? Ada buku yang indah dan menakjubkan. Buku apa? Buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Kak Nana, Iya, aku pun tahu apa ya? ada buku yang indah dan menakjubkan. Buku apa? Buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kak Nana kan sudah tahu sekarang. Kalau gitu Kak Nana ikut nyanyi juga yuk. Ah, tapi suaraku nggak bagus, aku nggak bisa nyanyi. Kak Nana, semua suara yang memuji Tuhan adalah suara yang indah. Gitu ya. Kalau gitu kita nyanyi pujian sekali lagi ya. Ayo. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai adik-adik, selamat pagi. Nah, sudah lama ya kalian nggak ketemu dengan Kak Win? Nah, puji Tuhan kalau kita hari ini bisa ketemu di dalam sekolah minggu online. Nah, Kak Win harap kalian baik-baik dan sehat ya. Juga bersama papa, mama, semua orang-orang yang tercinta semuanya sehat. Nah, pagi ini kita mesti mengucap syukur sama Tuhan kalau kita sudah diberi kesehatan dan Tuhan sudah menjaga kita selama seminggu kemarin. Ya, hari ini waktunya untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Nah, hari ini Kak Win mau bercerita tentang seorang raja kecil. Raja kecil, Kak Win, biasanya orang yang jadi raja itu adalah orang besar atau orang dewasa. Iya, memang biasanya yang menjadi raja adalah orang yang sudah besar atau orang yang dewasa. Tapi ini ada loh. Seorang anak kecil yang seusia dengan kalian bisa menjadi seorang raja. Nah, bagaimana ya caranya dia bisa menjadi seorang raja waktu dia masih kecil? Penasaran kan? Nah, sebelum Kak Win melanjutkan cerita Alkitab ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sekarang kita lipat tangan,
kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau memberi kami kesempatan hari ini untuk kami boleh beribadah sekolah minggu secara online bersama dengan teman-teman kami di berbagai tempat. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk kami boleh duduk tenang, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami untuk hati kami boleh Kau taburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan-Mu dan juga Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ceritanya dimulai dari dulu Tuhan Allah pernah berjanji kepada Raja Daud bahwa dari keturunannya Tuhan akan menjadikan seorang raja. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari Raja Salomo, lalu Raja Rehabeam, lalu Raja Abia, Raja Asa, Raja Yoram, dan kemudian Raja Ahazia. Nah, dari Raja Ahazia lahirlah seorang bayi yang bernama bayi Yoas. Nah, bayi Yoas inilah yang akan kelak menggantikan menjadi raja di Yehuda. Nah, bayi Yoas ini mempunyai seorang nenek, ya, namanya Nenek Atalia. Tetapi sayangnya Nenek Atalia ini adalah seorang nenek yang jahat. Jahat kenapa? Begini, Atalia mempunyai seorang ibu dan ayah. Ya, ayahnya adalah Raja Ahab, ibunya adalah Ratu Isabel. Mereka berdua ini yang selalu mengajak bangsa Israel untuk menyembah kepada dewa-dewa dan kepada berhala-berhala. Nah, itulah sebabnya Ratu Atalia ingin mengajak bangsa Israel untuk kembali menyembah kepada dewa-dewa dan kepada berhala-berhala. Nah, Atalia ingin memimpin Yehuda, ingin menjadi ratu di Yehuda, tetapi nggak bisa. Kenapa? Karena ada bayi Yoas. Nah, setelah Ahazia meninggal, nah Nenek Atalia ingin menjadi seorang ratu di sana. Ya, akhirnya semua keturunan dari Raja Ahazia semuanya dibunuh, tetapi hanya ada satu yang terselamatkan. Gimana caranya? Nah, bayi Yoas mempunyai seorang bibi. Nah, bibinya bernama Bibi Yosabat. Nah, Bibi Yosabat sangat sayang kepada bayi Yoas. Nah, saat Bibi Yosabat mengetahui rencana Atalia untuk membunuh semua anak Raja Ahazia, Bibi Yosabat mencari tempat untuk segera menyembunyikan bayi Yoas. Nah, kira-kira di mana ya tempat yang aman untuk menyembunyikan seorang bayi? Kalau di rumah orang pasti ketahuan. Kalau di kandang, masa bayi kecil ditaruh di kandang? Oh iya, tempat yang paling aman adalah di Bait Allah. Nah, Bibi Yosabat dan pengasuh bayi Yoas segera membawa bayi Yoas ini ke Bait Allah. Di sana bayi Yoas tinggal bersama dengan Imam Yoyada. Nah, Imam Yoyada tinggal bersama dengan bayi Yoas ini selama 6 tahun. Tapi untung aja loh, Ratu Atalia dia tidak mengetahui kalau ternyata masih ada keturunan Raja Yoas, keturunan Raja Ahazia yang masih selamat. Siapa itu? Dia adalah bayi Yoas. Nah, setelah mereka tinggal selama 6 tahun, ya, bayi Yoas sudah tumbuh besar seperti kalian sekarang ini, ya. Nah, Imam Yoyada memutuskan kalau tidak perlu lagi bayi Yoas ini dia bersembunyi. Nah, akhirnya Imam Yoyada memutuskan
untuk mengangkat Yoas menjadi raja. Nah, Imam Yoyada mengajak para imam-imam yang lain, juga para pemimpin di Israel untuk datang untuk mengangkat Yoas menjadi seorang raja. Akhirnya Imam Yoyada menahbiskan Yoas menjadi seorang raja dengan memberikan sebuah mahkota di kepalanya. Ih, Kak Win, bagus sekali mahkotanya. Haha, kalian mau? Nanti kita buat ya. Nah, di bawah pengawalan para prajurit berpedang, nah, Imam Yoyada mengangkat dan menahbiskan Raja Yoas menjadi seorang raja yang termuda, berusia 7 tahun. Sama seperti kalian kan? Nah, kalian lepas dulu nih. Nah, adik-adik, Tuhan Allah telah berjanji kepada Raja Daud bahwa dari keturunannya akan ada yang menjadi seorang raja. Bahkan di bawah keturunannya akan lahir seorang juru selamat yang menyelamatkan dunia ini. Nah, adik-adik, Raja Yoas layak menjadi seorang raja. Karena apa? Karena dia adalah seorang keturunan Raja Daud. Nah, semuanya bergembira, semuanya senang dengan dilantiknya seorang raja. Nah, kalian pakai lagi ya. Tuh. Semua bergembira. Bagaimana? Mereka bertepuk tangan, mereka bersorak-sorak, mereka membunyikan musik. Wih, hidup Raja Yoas! Hidup Raja Yoas! Nah, asik ya? Semuanya bergembira bersama-sama. Yuk, senang? Lagi yuk! Nah, akhirnya peristiwa itu menjadi sebuah perayaan yang meriah. Nah, ternyata Ratu Atalia mengetahui peristiwa itu. Ratu Atalia segera berlari, dia menuju ke bait Allah. Nah, setelah dia sampai di sana, dia berteriak, pengkhianatan, pengkhianatan, ini pengkhianatan. Tetapi apa yang terjadi? Semua orang di sana sudah tidak memperhatikannya lagi. Tetapi Ratu Atalia malah ditangkap oleh para penjaga berpedang tadi dan melenyapkan untuk selama-lamanya. Nah, akhirnya Raja Yoas menjadi raja termuda di Yehuda di usia 7 tahun. 7 tahun sama seperti usia kalian ya. Wah, asik sekali ya. Masih kecil sudah jadi raja. Kalau kalian kecil-kecil sudah jadi raja, kira-kira enaknya ngapain ya? Enaknya kita bisa bangun siang. Nggak usah sekolah. Terus bisa jalan-jalan kemanapun kita mau. Kita bisa makan makanan yang enak-enak, punya banyak mainan. Kita bisa main kapanpun deh, sampai kita puas. Nah, tapi hal itu tidak sama dengan Raja Yoas kecil. Karena Raja Yoas kecil, dia masih belum bisa memerintah di pemerintahan. Nah, dia masih harus banyak belajar di bawah didikan Imam Yoyada. Apa yang dia lakukan? Dia harus banyak belajar untuk menjadi seorang raja yang baik. Nah, bukan itu aja. Dia juga harus banyak belajar untuk hidup benar di mata Allah. Hidup benar di mata Allah dan menyenangkan hati Allah. Sebentar Kak Win. Hidup benar di mata Allah itu maksudnya apa ya? Menurut kalian apa? Rajin berdoa. Rajin baca Alkitab? Ya. Jujur? Betul? Sayang sama teman? Ya. Nah, masih banyak loh yang bisa kalian lakukan. Bisa? Bisa dong. Nah,
kita kembali. Nah, Imam Yoyada bersama dengan Raja Yoas, mereka bersepakat untuk mereka hidup benar di hadapan Tuhan, setia dan taat ikut kepada Tuhan. Nah, Imam Yoyada dan Raja Yoas mengajak semua bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tidak itu aja, ya, mereka bersepakat untuk melakukan semua hanya untuk Tuhan. Nah, setelah Raja Yoas dia bertumbuh dewasa, dia memerintahkan untuk kembali memperbaiki bait Allah. Nah, di sana banyak dipekerjakan tukang batu, tukang kayu, tukang besi, terus tukang tembaga untuk membuat bait Allah menjadi baru lagi. Wah, luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Raja Yoas ini. Nah, Raja Yoas bersama dengan bangsa Israel, mereka hidup benar di hadapan Tuhan selama Imam Yoyada hidup. Ya, mereka belajar taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi sayangnya saat Imam Yoyada meninggal, semuanya berubah. Ya, semuanya berubah. Raja Yoas mulai meninggalkan Tuhan, mulai mendengarkan semua kata-kata orang-orang Yehuda. Sayang ya. Nah, karena itu Tuhan Allah mengirimkan seorang nabi. Siapa nabi itu? Nabi itu bernama Nabi Zakaria, anak Imam Yoyada. Nah, Nabi Zakaria berkata, "Mengapa kalian tidak taat kepada Allah? Kenapa kalian meninggalkan Tuhan? Karena kalian meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan menyertai kalian lagi." Mendengar hal itu, Raja Yoas dan orang-orang Yehuda nggak bertobat loh, tetapi mereka marah-marah. Mereka akhirnya membunuh Nabi Zakaria. Dengan cara apa? Dengan cara melemparinya dengan batu tepat di pelataran bait Allah. Aduh, kok bisa ya? Nah, sebelum Nabi Zakaria meninggal, dia tetap berkata, Tuhan akan melihat semua ini. Tuhan akan menghukum akan apa yang kalian lakukan. Nah, tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Tidak lama setelah itu, Tuhan menghukum Raja Yoas bersama orang-orang Yehuda. Tuhan mengirimkan sekelompok kecil tentara untuk menghukum mereka. Nah, akhirnya Raja Yoas dia terluka parah di dalam sebuah pertempuran. Bukan itu aja, bahkan para pelayan-pelayannya membunuh dia atas apa yang telah dia lakukan kepada Nabi Zakaria. Sayang sekali ya. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang terjadi kalau seumpama Raja Yoas dia taat dan setia kepada Tuhan Allah? Pasti Raja Yoas tidak akan dihukum oleh Tuhan. Dia pasti akan disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, selama ini kakak-kakak sekolah minggu selalu mengajarkan kalian untuk taat. Sering kali kakak sekolah minggu untuk mengajarkan untuk taat. Tetapi, kira-kira kalian bisa melakukannya ya? Kak Win, kita dulu diajarkan taat apa ya? Nah, kakak sekolah minggu sering mengajarkan taat kepada guru, kepada orang tua, kepada pemerintah, kepada peraturan yang ada. Nih, taat. Bisa nggak ya kalian melakukannya terus? Kak Win, nggak selalu kita bisa melakukannya. Ya, yang perlu kalian lakukan adalah kalian belajar taat dan setia. Kunci utamanya adalah setia. Ya, kalian harus banyak belajar untuk belajar taat dan setia. Kira-kira ada nggak ya orang yang bisa taat dari kecil sampai dia besar? Ada loh, kalian kenal. Ya, dia adalah Yesus. Nah, Yesus taat dari dia kecil sampai dia besar. Perhatikan ya, kalau Raja Yoas dia taatnya
hanya sesaat aja, waktu ada orang dia ngajak, membimbing dia, Raja Yoas bisa taat. Tapi saat tidak ada orang yang mengajaknya, dia sudah mulai tidak taat dan setia. Tetapi Yesus, dia tetap setia dan taat dari kecil sampai dia besar, sampai dia mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik, mungkin kalian sekarang bisa taat. Karena apa? Ada yang ngajak, Kak Win. Ya, karena ada yang ngajak. Siapa? Ada yang ngajak papa, mama, kakak-kakak sekolah minggu. Siapa lagi? Ada teman, sahabat. Nah, mereka selalu mengingatkan, ayo belajar taat, belajar baca Alkitab, berdoa. Mungkin kalian bisa taat. Tetapi saat mereka nggak ada, bagaimana? Nah, di sini kalian perlu belajar untuk taat dan setia. Sekali lagi, setia. Bagaimana Kak Win bisa setia? Nah, gini caranya. Kalian mulai baca Alkitab, kalian baca kisah tentang Yesus, baca cerita-cerita Alkitab. Nah, kalian perhatikan di situ. Kalian lakukan apa yang menjadi perintah dari firman Allah. Kalian lakukan sedikit demi sedikit. Setiap saat, setiap waktu. Ya, sedikit demi sedikit, setiap saat, setiap waktu. Bisa? Bisa dong. Nah, adik-adik, kalian bisa baca kisah Raja Yoas ini di dalam 2 Tawarikh pasal 22 sampai 24. Nah, sekarang saatnya kita buka Alkitab kita, yuk. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal 12 ayat 24a. Ini nanti jadi bahan untuk kita ayat hafalan ya. 1 Samuel pasal 12 ayat 24a. Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik, nanti kita hafalkan lagi ayat ini. Sekarang waktunya kita mau membuat aktivitas, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita mengucap syukur sama Tuhan atas firman yang sudah ditabur. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami belajar taat dan setia kepada Engkau. Tuhan Yesus, ajarlah kami Tuhan untuk kami di dalam kehidupan kami selalu ingat kepada Engkau, akan teladan-Mu, akan nasihat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu diingatkan Tuhan untuk kami hidup benar di hadapan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami boleh menceritakannya kembali kepada teman-teman kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman. Waktunya kita ucapkan terima kasih kepada Bapa atas segala kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari kita miliki. Mari kita persiapkan persembahan ucapan syukur yang harum kepada Tuhan. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
Bapakku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu indah. Tuhan, terimalah persembahan kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalian sudah lihat kan mahkota yang tadi? Nah, mau? Yuk, sekarang kita membuatnya ya. Nah, adik-adik, saatnya kita membuat mahkota ya. Kita siapkan alat dan bahannya. Kalian boleh memakai kertas lipat yang warna-warni. Warna apapun yang kalian suka, boleh. Ya. Siapkan lem, gunting, dan pita. Ya. Oke, sekarang Kak Win akan singkirkan dulu ya. Kak Win akan buat satu dulu. Nah, seperti ini. Satu kertas lipat, kalian bisa lipat seperti ini. Lipat sampai bertemu di ujung. Seperti ini. Ya, lalu kalian lipat lagi ke arah sini. Gampang kok buatnya. Nah, sudah ketemu seperti ini kan? Nah, kalian lipat di sini. Bertemu di ujung. Nah, bertemu di ujung seperti ini. Sudah seperti ini. Oke, sekarang Kak Win akan lipat ini ke sini. Nah, seperti ini. Ya, lalu lipat sekali lagi ke sini. Ke atas sini. Nah, seperti ini. Seperti ini, ya. Nanti kalian lipat semuanya ya, satu persatu. Coba sekali lagi ya, kalian perhatikan ya. Kita ulang lagi. Lipat. Lalu lipat lagi. Ya, masih ingat? Bertemu di ujung. Bertemu di ujung. Lipat ke sini. Ya, lipat sekali lagi. Nah, Kak Win sudah punya 2 kertas. Ya, nanti kalian lanjutkan dengan kertas sisanya ya. Nah, adik-adik,
di sini Kak Win sudah mempunyai 6 kertas. Tapi perhatikan ya, setiap kertas akan beda-beda jumlahnya, tergantung dari besarnya kertas lipat kalian. Kalau punya Kak Win, kertas lipatnya segini, jadi bisa menjadi 6. Kalau kertas lipatnya kalian lebih kecil, nanti kalian mungkin bisa membutuhkan 8 atau 9 atau lebih. Gitu ya. Jadi kertasnya ini selalu akan berbeda-beda. Nggak apa-apa Kak Win? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yuk sekarang, bagaimana selanjutnya? Kalian bisa lem atau tempelkan satu persatu. Ya, mulai dari mana Kak Win? Terserah, bebas aja. Ya, lihat seperti ini dan seperti ini. Perhatikan ya, Kak Win akan masukkan di sini. Nah, Kak Win ulang lagi ya. Kak Win masukkan di sini. Nah, di sini biar tidak lepas, kita membutuhkan lem. Perhatikan ya, Kak Win lem di sini, di sini. Nah, seperti ini. Belakangnya juga dikit-dikit aja nggak apa-apa lemnya. Nah, seperti ini. Merah, kuning, apa sekarang? Mau pink, boleh. Ingat ya, masukkan di dalamnya sini, pas di sini, tuh. Bisa ya. Sekarang apa? Merah, kuning, pink. Oh, biru Kak Win, boleh. Kasih lagi di sini. Di sini. Kalian masukkan seperti tadi. Nah, di sini. Oke. Oh, Kak Win, mau warna apa lagi? Pink lagi deh, boleh. Pink lagi. Taruh lagi di sini. Nah, kalian masukkan di sini. Nah, seperti ini. Kak Win, aku mau beda-beda nempelkannya. Terserah, boleh aja, enggak apa-apa. Yang penting kalian suka. Nah, warnanya juga apa aja boleh. Nah, terakhir ya, tinggal terakhir kita tempelkan lagi. Nah, tuh udah jadi deh seperti ini ya, tuh. Nah, kalau sudah, kalian bisa lobangin ini. Kalian boleh lobangin pakai gunting. Ya, kita buat lubang di sisi kiri dan kanan sini ya. Boleh pakai gunting. Ya, tapi Kak Win mau pakai ini. Pelobang kertas. Ya, ini. Cekrek. Nggak punya Kak Win, nggak apa-apa. Boleh dilubangin pakai gunting. Tapi harus minta bantuan papa atau mama ya. Tuh, di sebelah sini sama sebelah sini. Ya. Nah, selanjutnya sekarang kalau sudah siap seperti ini, nah, kita siapkan talinya. Nanti kita potong ya. Terserah ukurannya berapa, kalian potong saja. Kalian potong ya. Menjadi 2 seperti ini. Kalian ikat aja. Ngikatnya jangan terlalu kencang ya. Nanti takutnya kertasnya malah sobek. Nah, gini. Sekarang sebelahnya lagi yuk. Ikat lagi. Warna pitanya warna apa Kak? Ya, yang di rumah adanya apa? Nggak apa-apa, pakai aja. Ya. Pitanya ukuran berapa? Terserah kalian. Nggak apa-apa. Tuh, perhatikan ya. Tuh. Nah, ada satu yang kurang Kak. Mau dihias? Boleh. Mau kasih apa? Mau kasih bunga-bunga boleh? Boleh. Kalau yang cewek mau kasih bunga nggak apa-apa. Kalau cowok, ya terserah. Kalian maunya apa? Dibuat dari kertas lipat,
Kak Win mau buat persegi, ini ya, potong aja seperti ini. Tuh, seperti ini, nggak apa-apa. Mau tempelkan, tempelkan aja boleh, ya. Nih. Ya, perhatikan ya, kanan kirinya, posisi depannya di mana? Mau di mana? Di belakang nggak boleh. Nah, mau di bagian pinknya, nggak apa-apa. Ini, tuh. Kalau mau cewek kasih bunga-bunga atau kasih hiasan kerlip-kerlip biar jadi princess cantik, boleh. Nah, mahkota kita hari ini sudah jadi. Tuh, keren kan? Ya, selesai. Nah, adik-adik, mahkotanya sudah jadi. Ingat ya, bahwa kita adalah anak raja. Siapa raja kita? Raja kita adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalian harus belajar untuk taat dan setia kepada raja kita. Siapa? Tuhan Yesus. Ingat, kita harus taat dan setia. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Dadah.